Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Buftem dengan NIM 2019-210769. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari global business atau e-business. E-business atau electronic business dapat didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan seluruh proses bisnis dari transaksi jual beli, promosi, produksi, hubungan dengan partner, hubungan dengan pelanggan, stok barang, hubungan antar karyawan dengan memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi, dan juga transaksi. Dan salah satu aplikasi teknologi internet yang merambah ke dunia bisnis internal, melingkupi sistem pendidikan pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha. Secara luas sebagai proses bisnis yang bergantung pada sebuah sistem pada masa sekarang. Hal ini dilakukan sebagian besar melalui teknologi berbasis web dengan memanfaatkan jasa internet. Bisnis elektronik atau e-bisnis mengacu pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses bisnis utama di perusahaan. Hal ini juga mencakup perdagangan elektronik atau dikenal dengan e-commerce. E-commerce adalah bagian dari penjualan dan bagian dari e-bisnis yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang dan juga jasa melalui internet. Dengan demikian, banyak yang menggunakan istilah e-bisnis sebagai gantinya. E-bisnis mengacu pada definisi e-commerce yang lebih luas. Tidak hanya pembelian dan penjualan barang dan jasa saja, tetapi melakukan semua jenis bisnis online seperti melayani pelanggan, berkolaborasi dengan mitra bisnis, memberikan e-learning, dan melakukan transaksi elektronik dalam organisasi. Namun, yang lain memandang e-bisnis hanya terdiri dari aktivitas-aktivitas yang tidak melibatkan pembelian atau penjualan melalui internet sebagai kolaborasi. Lalu selanjutnya yaitu perbedaan dari e-commerce dan juga e-bisnis. E-commerce merupakan kepanjangan dari electronic commerce yang berarti perdagangan yang dilakukan secara elektronik, seperti halnya email, yang artinya sudah diketahui yaitu pengiriman surat secara elektronik. Dalam buku Introduction to Information Technology, e-commerce berarti perdagangan elektronik yang mencakup proses pembelian, penjualan, transfer atau pertukaran produk, layanan atau informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. Selanjutnya yaitu e-bisnis. E-bisnis memiliki karakteristik dan tujuan yang sama dengan bisnis secara konvensional. Hanya saja e-bisnis memiliki skop yang berbeda. Bisnis mengandalkan pertemuan antar pembisnis seperti halnya rapat di tempat khusus atau sekedar untuk berkenalan dengan partner bisnis. Sedangkan e-bisnis mengandalkan media internet sebagai sarana untuk memperoleh tujuannya. Menurut Urban, e-bisnis atau bisnis elektronik menuju pada definisi e-commerce yang lebih luas, tidak hanya pembelian dan penjualan barang serta jasa, tetapi pelayanan pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis, e-learning, dan transaksi elektronik perusahaan. Dan perbedaan yang mendasar antara e-commerce dan e-bisnis yaitu adalah bahwa tujuan e-commerce memang bertujuan untuk uang atau berorientasi pada perolehan uang, sedangkan pada e-bisnis yaitu berorientasi pada kepentingan jangka panjang yang sifatnya abstrak. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Novita Wulandari dengan NIM 2019-10785. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang manfaat, kelebihan, dan kekurangan dari penerapan e-bisnis. Nah, dalam penerapan sebuah e-bisnis tersebut terdapat
beberapa manfaat. Yang pertama yaitu ada meningkatkan kinerja dari operasional perusahaan. Yang kedua, meningkatkan peluang akses balik pasar, pemasok, dan pendanaan yang sangat luas. Lalu yang ketiga ada meningkatkan keefektifan dan keefisienan perusahaan. Yang keempat yaitu mempermudah dalam pengelolaan aset perusahaan. Lalu yang kelima ada meningkatkan layanan kepada pelanggan agar terus berkualitas. Yang keenam ada meningkatkan komunikasi semua stakeholders. Lalu yang ketujuh ada mengatasi segala kesenjangan digital. Yang kedelapan yaitu memanfaatkan media untuk mempromosikan kompetensi perusahaan. Lalu yang kesembilan ada memperlancar proses transaksi bisnis. Lalu yang terakhir ada merupakan salah satu dari sarana dari penyebaran informasi dengan secara luas melalui jaringan internet. Lalu baik, selanjutnya setelah saya sebutkan tadi beberapa manfaat dari penerapan e-bisnis, tentu juga ada kelebihan dalam penerapan e-bisnis tersebut, yaitu yang pertama yaitu pebisnis bisa dengan mudah berhubungan dengan konsumen. Lalu yang kedua, menghemat waktu bisnis karena segala jenis komunikasi dilaksanakan secara online dalam internet. Lalu yang ketiga, lebih tepat sasaran. Lalu yang keempat, tidak membutuhkan modal yang besar karena modal yang paling penting yang harus kita miliki adalah hanya akses internet yang keberanian untuk menjalankan sebuah bisnis. Lalu yang kelima, aliran pendapatan baru lebih menjanjikan dan tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Lalu yang terakhir ada dapat meningkatkan pangsa pasar. Baik, setelah manfaat dan juga kelebihan yang telah saya paparkan tadi, tentu juga ada kekurangan dalam penerapan sebuah e-bisnis ini, yaitu yang pertama tidak adanya akses antara pebisnis dan pelanggan karena pebisnis dan pelanggan tidak bertemu secara langsung. Lalu yang kedua, risiko penipuan lebih tinggi jika calon pebisnis yang baru atau calon pebisnis pemula kurang mengetahui tantangan bisnis dalam internet. Lalu yang ketiga, kehilangan segi keuangan secara langsung karena sebuah kecurangan atau sebuah penipuan seperti pada poin 2 yang telah saya sebutkan tadi. Lalu yang keempat yaitu pencurian informasi. Nah, dalam e-bisnis ini, data-data informasi itu memungkinkan untuk terjadinya pencurian. Lalu yang kelima, kehilangan kesempatan bisnis karena adanya gangguan pelayanan seperti gangguan jaringan internet atau web yang error. Lalu yang keenam, gangguan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irka Maulana Audisani, NIM 2019-210733. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan tentang macam-macam global e-business. Yaitu yang pertama ada B2B atau business to business. B2B adalah jenis bisnis yang digunakan antar perusahaan dengan perusahaan lainnya, baik itu pada perusahaan yang bergerak pada industri yang sama ataupun yang berbeda, dan kegiatan transaksinya dilakukan dengan internet. Yang kedua yaitu ada B2C atau business to consumer. B2C adalah jenis perdagangan yang dilakukan secara elektronik oleh suatu perusahaan yang kemudian menjual produknya secara langsung ke para pembeli. B2C akan menawarkan produk yang kualitasnya memang baik dan bagus, dengan harga yang relatif lebih murah dengan pelayanan yang baik, agar mampu meraih kesuksesan secara tepat. Yang ketiga ada C2C atau konsumen to konsumen. Mereka ini yang terlibat dalam jenis e-business adalah pelanggan dan mereka akan menjualnya lagi ke pelanggan lain. Yang keempat ada C2B atau consumer to business. Jenis e-business ini adalah suatu jenis di mana konsumen atau pelanggan akan memberitahukan apa yang mereka perlukan atau butuhkan. Lalu para pemasok akan saling berlomba dalam menyediakan apa yang konsumen tersebut diperlukan. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya.
Perkenalkan, nama saya Rafli Alif Zafarezi dengan nomor induk mahasiswa 2019-210700. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, dan materi saya sedikit berbeda ya, yaitu lebih ke pengertian dari kolaborasi, kemudian juga manfaat-manfaat dari kolaborasi. Nah, yang pertama yaitu kolaborasi. Kolaborasi itu bekerja sama atau membentuk sebuah aliansi antara perusahaan satu dengan perusahaan dua, atau juga bisa dari organisasi. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan tujuan, kemudian juga pada akhirnya nanti akan memberikan efek yang baik itu untuk jangka pendek juga jangka panjang untuk perkembangan kemajuan dari perusahaan dan juga organisasi. Nah, selain itu, kolaborasi tentu memiliki beberapa manfaat yang bisa kita cermati, yaitu yang pertama ada produktif. Nah, produktif di sini itu yaitu dari kolaborasi itu akan menciptakan hal-hal yang bisa membangun sebuah tujuan yang baik. Misalnya, di saat pandemi ini semua kegiatan baik itu bekerja, bersekolah atau yang lainnya itu kebanyakan dilakukan secara online. Nah, untuk menunjang produktivitas tersebut, maka perusahaan memerlukan yang namanya tools agar dapat melakukan pekerjaannya secara online, baik itu komunikasi dan juga bisnis sehari-hari. Nah, tools seperti teknologi video meeting, chat video conference, dan juga dokumen collaboration apps itu akan banyak berdampak dan bisa membantu perusahaan untuk tetap produktif walaupun di masa pandemi. Kemudian berkualitas. Nah, kolaborasi tentu memiliki tujuan. Nah, dengan tujuan-tujuan tersebut, yaitu misalnya tujuannya itu untuk menciptakan produk yang baik dan berkualitas. Nah, tentu itu akan membuat citra perusahaan menjadi baik. Maka dari itu, berkolaborasi itu pasti akan mempunyai tujuan yang berkualitas. Kemudian berinovasi. Setiap orang mungkin punya pemikiran yang visioner, tapi dengan dia berada di perusahaan, jika pemikiran yang visioner itu dikolaborasikan, itu dapat memberikan inovasi pada perusahaan dan karyawan dalam mengembangkan tools produktivitas seperti tadi misalnya, kemudian mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan agar lebih modern misalnya. Kemudian yang ketiga itu ada pelayanan konsumen yang efektif. Nah, manfaat kolaborasi itu juga membawa dampak ya bagi perusahaan terhadap konsumen. Nah, kolaborasi ini dengan tujuan itu tadi tentu akan mencoba yang terbaik agar konsumen akan merasa puas dengan produk-produk dari perusahaan yang tawarkan, dan hal itu akan membuat perkembangan perusahaan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan kemudian ada meningkatkan keuangan dan penjualan. Nah, kenapa kolaborasi dapat meningkatkan keuangan dan penjualan? Karena seperti yang sudah dijelaskan tersebut sebelumnya, nah, kolaborasi ini memiliki tujuan. Tujuan itu didasari oleh penunjangan, yaitu produktivitas, lalu pemikiran yang berkualitas, inovasi, yang kemudian akan memberikan satu efek, yaitu perubahan misalnya di pelayanan konsumen yang efektif. Kemudian jika perusahaan dengan berkolaborasi menghasilkan produk yang baik, kemudian pelayanan konsumen yang efektif, maka orang-orang akan cenderung membeli produk pada perusahaan kita, dan dari situ dapat dikatakan keuangan dan penjualan akan meningkat drastis dari sebelumnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan.
selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Heni dengan NIM 140. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun budaya dan kolaborasi. Kolaborasi tidak akan terjadi secara spontan dalam sebuah perusahaan jika di perusahaan tersebut tidak ada budaya yang mendukung atau proses bisnis berjalan. Seperti halnya manajer senior, yaitu yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menentukan hasil. Tetapi menentukan hasil tersebut itu tergantung dari tim karyawan tersebut. Lalu ada pula manajer menengah, yaitu yang bertanggung jawab untuk membentuk sebuah tim, lalu mengkoordinasi sebuah tim dan memantau kinerja mereka. Lalu ada juga yaitu tugas sebagai manajer senior, yaitu untuk kolaborasi dan menentukan teamwork untuk organisasi yang penting, untuk mengkolaborasi di jajaran senior bisnis. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat dan teknologi kolaborasi. Di sini fungsi dari alat dan kolaborasi tersebut itu untuk memudahkan kita supaya kita bisa berkomunikasi dengan mudah sesama karyawan, lalu pemasok, pelanggan, dan manajer. Dan di sini ada contohnya seperti email, instant message, atau bisa disebut dengan pesan. Lalu ada jejaring sosial, yaitu seperti WhatsApp, Instagram, Telegram. Itu juga fungsinya sebagai untuk mempermudah kita berkomunikasi dengan rekan kerja, rekan bisnis, atau manajer dan lain-lain. Lalu ada wiki. Wiki itu berfungsi untuk informasi dan pengetahuan seputar perusahaan. Lalu yang terakhir ada virtual worlds atau yang disebut dengan second life, yaitu dia bertujuan untuk grafis diri sendiri atau bisa disebut dengan avatar. Sekian dan terima kasih.